Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sekarang kita akan bahas materi tentang kesehatan reproduksi dan PHBS dari Puskesmas Sewon 2. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Bersumber dari Konferensi Internasional Pendidikan dan Pembangunan, diterbitkan tahun 1994. Siapa remaja itu? Remaja dibagi dari beberapa faktor usia. Ada pra-remaja usia 10 sampai 12 tahun. Remaja awal usia rentan 13 sampai 15 tahun. Remaja pertengahan rentan usia antara 16 sampai 18 tahun. Dan remaja akhir rentan usia tahun 19 tahun sampai 21 tahun. Pra-remaja sendiri masuk dalam masa prapubertas. Remaja awal masuk dalam masa pubertas. Sedangkan remaja pertengahan dan remaja akhir masuk masa adolesen. Survei membuktikan 111 juta kasus PMS diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Bersumber dari WHO, UNFPA, UNICEF, diterbitkan tahun 1999. Remaja sangat berisiko tinggi terhadap IMS, termasuk HIV atau AIDS. Setiap 5 menit, remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV, dan setiap menitnya 10 wanita usia 15-19 tahun melakukan aborsi tidak aman. Berikutnya, lebih dari 500 juta usia 10-14 tahun hidup di negara berkembang dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri pertama kali di bawah usia 15 tahun. Kenapa itu semua bisa terjadi? Faktor-faktornya adalah yang pertama, belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Masih dianggap tabunya pendidikan seksualitas sejak dini. Yang terakhir, perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk. Perubahan yang terjadi pada saat remaja secara fisik, yaitu perubahan primer, meliputi menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Perubahan sekunder bagi perempuan meliputi payudara, panggul, rambut di sekitaran ketiak dan di sekitar vagina. Perubahan sekunder bagi laki-laki, yang pertama suara membesar, yang kedua rambut di bagian ketiak, atas bibir atau kumis, bawah bibir atau janggut, sekitar penis. Perubahan yang terjadi pada saat remaja ada dua, secara psikososial, yaitu ingin bersikap tidak tergantung kepada orang tua. Yang kedua, ingin mengembangkan keterampilan secara interaktif dengan kelompoknya. Yang ketiga,
mulai mempelajari prinsip-prinsip etika. Yang keempat, ingin menunjukkan kemampuan intelektualnya. Yang kelima, mempunyai tanggung jawab pribadi dan sosial. Akibat dari psikososial ini adalah yang pertama, sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Yang kedua, irasional. Yang ketiga, stres. Yang keempat, takut. Yang kelima, ingin mandiri. Yang keenam, ekspresif. Yang ketujuh, selalu ingin tahu. Organ reproduksi bagi perempuan. Di sini ada sebuah gambar, bisa kita lihat bersama. Ada ovarium, menunjukkan gambar nomor 1. Fimbriae, gambar nomor 2, bisa dilihat di layar. Yang ketiga, tuba falopi. Yang keempat, uterus. Yang kelima, serviks. Yang keenam, vagina. Dan yang ketujuh, mulut vagina. Kita bisa lihat sama di layar monitor. Organ reproduksi bagi laki-laki. Bisa kita lihat di monitor juga. Gambar nomor 1 menunjukkan penis. Gambar nomor 2, glans. Gambar nomor 3, uretra. Gambar nomor 4, deferens. Gambar nomor 5, epididymis. Gambar nomor 6, testis. Gambar nomor 7, skrotum. Gambar nomor 8, kelenjar prostat. Gambar nomor 9, vesicula seminalis. Gambar nomor 10 menunjukkan kandung kencing. Bagaimana menjaga organ reproduksi? Kesehatan reproduksi itu yaitu yang pertama, keadaan sehat baik secara fisik, psikis, sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Cara merawat organ reproduksi yaitu pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan CD atau celana dalam berbahan menyerap keringat. Pakai handuk yang kering, bersih, tidak lembab atau berbau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Do and don't. Jangan dan lakukan. Jangan melakukan seks sebelum nikah ataupun seks bebas. Dan lakukan hindari seks sebelum menikah. Setiap kepada pasangan, say no to drug, periksa organ reproduksi, terapkan PHBS. Jika aturan itu tidak kita laksanakan, akibat-akibat yang pertama adalah hamil yang tidak diinginkan, adanya aborsi, munculnya IMS atau infeksi menular seksual.
HIV atau AIDS, dan bisa menyebabkan kematian. Kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. BKKBN 2012. Kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, tentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan
di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun. Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut miners. Haid atau menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV, seperti alat cukur, alat tindik. Melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher, dan mulut, sehingga dapat mendorong timbulnya nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berduaan dengan kekasih. Tips and trik remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpendirian teguh, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina pertemanan dan persahabatan yang sehat, saling menghargai, memupuk perkenalan pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun intravena melalui pembuluh darah, biasanya melalui jarum suntik, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Dampak atau resiko penyalahgunaan narkoba: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, sesak nafas atau kesukaran untuk bernafas. Akibat jangka panjang: pengerasan jaringan paru-paru, pengerasan dan pengecilan hati, gangguan sistem dan fungsi reproduksi, terinfeksi virus HIV karena pemakaian jarum suntik bersama, dan kematian overdosis.
Semoga melalui video ini, teman-teman semakin memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oke, kali ini kita lanjut dengan materi PHBS di sekolah. Aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat. Permasalahan kesehatan anak sekolah. Kasus narkoba 3,2% setara dengan 2.297.492 dari 15.440.000 pelajar atau mahasiswa tahun 2018 di daerah istimewa Yogyakarta. Siswi SMP 6,9%, SMA 4,7%, perguruan tinggi 0,7%. Yang kedua, kasus seks pranikah. Secara fakta, masih cukup banyak anak yang menikah di profil anak Indonesia tahun 2018 di usia kurang dari 16 tahun, yaitu sebesar 37,91%. AIDS 282 kasus pada pelajar atau mahasiswa. Persentase perilaku merokok remaja pada Riskesdas tahun 2018 tercatat sebesar 9,1%, meningkat dari Riskesdas tahun 2013, yaitu 7,2%. Masih tingginya angka remaja pada remaja laki-laki 12% dan perempuan 23%. Remaja kurus dan gemuk, kecacingan 65,2%, remaja tidak selalu sarapan. Berikutnya jajanan tidak sehat. Pengertian PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap orang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta aktif menjaga lingkungan. 5 tatanan ber-PHBS. Yang pertama, tatanan rumah tangga. Yang kedua, tatanan institusi pendidikan. Yang ketiga, tatanan tempat kerja. Yang keempat, tatanan tempat-tempat umum. Yang kelima, tatanan pelayanan kesehatan. PHBS di sekolah meliputi yang pertama adalah upaya meningkatkan kemampuan peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Yang kedua, agar mandiri dalam mencegah penyakit, memelihara kesehatan. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara lingkungan yang sehat. Yang keempat, terciptanya kebijakan sekolah sehat, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan di dalam masyarakat sekitar. Manfaat PHBS. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah.
Yang kedua, meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah. Memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah ber-PHBS. Manfaatnya yaitu meliputi manfaat bagi siswa, yaitu meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan produktivitas belajar, menurunkan angka absensi karena sakit. Manfaat bagi warga sekolah yaitu meningkatnya semangat belajar siswa yang berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan, menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua, serta meningkatkan citra sekolah yang positif. Manfaat bagi sekolah sendiri adalah adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di sekolah, adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Indikatornya meliputi cuci tangan, jajanan sehat, jamban sehat, olahraga, memberantas jentik, tidak merokok, timbangan berat badan, membuang sampah pada tempatnya. Cuci tangan. CTPS adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun untuk memutuskan mata rantai kuman, memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain. Salah satu upaya pencegahan penyakit karena tangan menjadi agen kuman bagi kontak langsung maupun tidak langsung. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia atau binatang atau cairan tubuh lainnya terkontaminasi saat tidak cuci tangan dengan sabun bisa menyebabkan menjadi sarana perpindahan bakteri, virus, dan parasit untuk orang lain. Syarat melakukan CTPS. Yang pertama, cuci kedua tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dituang dari sumber air yang aman. Tersedia sistem pembuangan air limbah atau SPAL. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum makan. Yang kedua, sesudah buang air besar. Yang ketiga, sebelum memegang bayi. Yang keempat, sesudah menceboki anak. Yang kelima, sebelum menyiapkan makanan. Kapan waktu lainnya? Setelah menyentuh binatang atau kotorannya, sesudah membersihkan hidung, sesudah batuk dan bersin di tangan, sebelum dan sesudah mengobati luka, sebelum dan sesudah menangani orang sakit atau merawat luka, setelah menangani sampah, sebelum atau sesudah memasang kontak lens, setelah menggunakan toilet umum. 6 langkah cuci tangan atau TE PUNG CE CI PU PUT. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara memutar. Seperti di gambar, sudah
Perlihatkan. Usap dan gosok kedua punggung tangan. Gosok sela-sela jari tangan. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mencuci. Gosok dan putar ibu jari. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Dan perlu diingat, cuci tangan pakai sabun cuma 60 detik. Jajanan sehat, yaitu makanan dan minuman yang dijual cukup bergizi dan tentu terjamin kebersihannya. Penjajah makanan berpenampilan bersih dan sehat. Makanan yang bergizi akan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan siswa, sehingga siswa menjadi lebih berprestasi di sekolahnya. Tersedianya air bersih yang mengalir dan memakai sabun untuk mencuci tangan dan peralatan makanan. Tersedianya tempat sampah yang tertutup dan saluran pembuangan air kotor. Adanya pengawasan terhadap kantin sekolah secara teratur oleh guru, siswa, dan komite sekolah. Jamban yang sehat. Mengapa harus menggunakan jamban? Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Apa syaratnya supaya jamban itu sehat? Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, menggunakan penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai kedap air, dan luas ruangan memadai, serta tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Cara memelihara jamban yang sehat, yaitu lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan airnya. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruangan jamban dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Tidak ada serangga, misalnya kecoa atau lalat, serta tidak ada binatang seperti tikus yang berkeliaran. Tersedia alat pembersih, misalnya seperti sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Berolahraga atau beraktivitas fisik. Terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, hipertensi, dan kencing manis. Berat badan menjadi terkendali, otot lebih lentur, dan tulang lebih kuat. Bentuk tubuh menjadi lebih bagus, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan bugar. Daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi lebih baik. Memberantas jentik, yaitu merupakan kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk.
Rumah sekolah bebas jentik adalah rumah sekolah yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Tempat perkembangbiakan jentik nyamuk. Yang pertama, tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti bak mandi, ember, drum, dan tangki. Yang kedua, tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti vas bunga, ketiak daun, tempat minum burung, lubang pohon, pagar bambu, mangkok, atau kaleng. Tempat penampungan alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, dan lain-lain. Tidak merokok, karena kandungan dalam rokok sangat berbahaya, meliputi 4.000 bahan kimia, 43 senyawa aktif karsinogen. Bahan utama rokok yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida atau CO. Nikotin dapat merusak jantung dan sirkulasi darah serta membuat seorang kecanduan. Tar merupakan bahan kimia beracun, menyebabkan kanker paru-paru. CO atau karbon monoksida merupakan gas beracun yang mengakibatkan berkurangnya oksigen sehingga sel-sel tubuh mati. Alasan merokok: ingin tahu atau coba-coba, ingin dianggap dewasa atau macho, pengaruh lingkungan atau tekanan kelompok, korban iklan. Bagaimana cara berhenti merokok? Berhenti merokok seketika. Yang pertama, bulatkan tekad. Yang kedua, mantapkan niat untuk berhenti sekarang juga. Yang ketiga, perokok berat dapat minta bantuan tenaga medis untuk mengatasi efek ketagihan. Cara berhenti merokok: menunda, yaitu menunda menghisap rokok pertama 2 jam sehari dari hari sebelumnya. Misalnya, hari pertama jam 7, hari kedua jam 9, hari ketiga jam 11, dan seterusnya. Mengurangi. Yang pertama, jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur atau berkala. Yang kedua, misalnya, hari pertama 10 batang, hari kedua 9 batang, dan seterusnya. Timbang berat badan, yaitu bertujuan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizi. Untuk mengetahui perkembangan kesehatannya, menghitung IMT. Cantik itu bukan kurus, tetapi sehat. Membuang sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuat dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Membuang sampah pada tempatnya, menghindari tubuh supaya tidak tertular dari penyakit, juga menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik atau kering yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Misalnya, logam besi, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah organik atau basah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contohnya, sisa sayuran, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah berbahaya. Contoh, botol obat nyamuk, jarum suntik bekas, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita semua bisa menerapkan hidup sehat melalui TPHDS.
Demikian tadi materi dari Puskesmas Sewon. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan adalah tata krama dan budaya belajar efektif yang akan disampaikan oleh Bapak Marharjono MPD. Kepada Bapak Marhar, kami persilahkan.